يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita berada di tanggal 1 Sya'ban 1445 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2024 di hari Ahad, pekan kedua. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan materi kajian kita, dan kita telah menggunakan atau mulai mensyarah, menjelaskan dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karya besar dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan ini salah satu rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla bisa membaca, sama-sama mengambil faidah dari kitab yang penuh keberkahan dari Allah ini, kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu kitab yang ditulis oleh mahkotanya salaf, Syekhul Islam, guru besarnya umat Islam, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah 2 kali pertemuan, dan ini kali yang ketiga kita membaca dan mempelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan telah kita sebutkan biografi beliau rahimahullahu ta'ala, perjuangannya, kemudian sebab-sebab ditulisnya Aqidah Al-Wasithiyah, dan kita telah menjelaskan sebagian dari apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kita telah membahas perkataan Syekh rahimahullah, yaitu beliau mengatakan, amma ba'du fa hadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jamaah. Amma ba'du, ini adalah keyakinan atau akidah atau i'tiqad al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, atau an-najiyah, dan al-mansurah, kelompok yang selamat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ila qiyamis sa'ah, hingga tegaknya hari kiamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang pernah saya uraikan waktu lalu, di sini Syekhul Islam rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang i'tiqad, akidah atau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah al-firqah an-najiyah dengan al-firqah al-halikah, kelompok atau firqah-firqah yang binasa. Kita ulang sedikit atau saya tambahkan faidah tentang makna i'tiqad. Tentang makna i'tiqad. Kalimat aqidah, di sini beliau mengatakan fahada i'tiqaduh, ini merupakan akidah atau i'tiqad al-firqah an-najiyah. Kalimat akidah jamaah yang Allah muliakan
secara etimologi, secara bahasa itu berasal dari kalimat al-aqdu, yang berarti adalah ikatan yang kuat, at-tawthiq atau keyakinan yang mantap secara bahasa. Dan sebagian ulama menyebutkan maknanya al-ihkam, yang artinya menetapkan dan mengokohkan, serta ar-rabtu bil quwwah, mengikat dengan kuat. Seakan-akan orang yang memiliki akidah itu dia mengikat hatinya dengan apa yang dia yakini dan tidak mengalami perubahan, sehingga kalimat al-aqidah secara syar'i, secara istilah, kata para ulama, al-imanul jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syakku lada mu'taqadihi. Akidah secara istilah adalah keimanan yang mantap, yang tidak dimasuki oleh keraguan sedikit pun oleh orang yang meyakininya. Ini akidah secara istilah. Hingga orang yang memiliki akidah itu sama artinya dia memiliki keyakinan, kepercayaan dan keimanan yang mantap, yang jazim, yang tidak mudah diragukan, digoyangkan oleh berbagai macam keraguan-keraguan yang datang setelahnya. Sehingga ulama mengatakan alladzi la yatatarraqu ilaihi. Yatatarraqu artinya masuk. At-tarqu itu aja mengetuk. Tarq artinya izin masuk. Ya. Ketika orang mengetuk pintu rumah orang lain itu artinya dia izin bertamu, izin masuk. Sehingga kalimat la yatatarraqu tidak dimasuki. Saking kuatnya akidah yang dia miliki. Dimasuki oleh apa? Oleh berbagai macam keraguan. Sehingga akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah adalah akidah yang harus diyakini dengan semantap-mantapnya, yang tidak boleh dimasuki oleh sedikit pun unsur keraguan-raguan. Ini akidah secara istilah. Adapun akidah yang dimaksud di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah akidah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, yang mencakup seluruh keyakinan kepada Allah, keyakinan atau akidah tentang rukun-rukun iman dan seluruh perkara-perkara yang telah dikhabarkan lewat jalur wahyu dengan qat'i, dengan pasti, tanpa ada sedikit pun keraguan. Oleh sebab itu para ulama Ahlus Sunnah ketika memberikan satu definisi tentang akidah Islam, akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah, mereka mengatakan al-imanul jazim billahi ta'ala wa ma yajibu lahu minat tauhidi wa ta'ati wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari wa sa'iri ma thabata min umuril ghaib wal akhbari wal qat'iyat amaliyatan kanat am amaliyatan, ilmiyatan kanat au amaliyatan. Akidah Islamiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salafun salih, akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya adalah keimanan yang pasti, yang tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa-apa yang wajib diimani dari perkara-perkara tauhid dan seluruh ketaatan. Ketaatan yang kita lakukan harus kita imani kewajibannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh perkara-perkara tauhid dan seluruh perkara-perkara ketaatan harus kita yakini itu sebagai bentuk iman kita kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW ketika berbicara tentang masalah saum, man shama ramadhana, terus imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, meyakini itu perintah Allah, mengimani sebagai kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dengan salat, dengan haji, semuanya kita harus imani. Kemudian
tentang malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta takdir Allah yang baik maupun yang buruknya. Wasairi ma thabata min umul ghaib, dan seluruh perkara-perkara yang telah sahih, yang telah tetap dari perkara-perkara yang gaib, seperti fitnah kubur, seperti azab kubur, seperti pertanyaan dua orang malaikat dalam kubur, seperti melihat Allah nanti di akhirat, seperti seorang muslim akan berbincang dengan Allah tabaraka wa taala, antara dirinya dengan Allah tak ada seorang pun penterjemah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah yaumul qiyamati laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada seorang di antara kalian kecuali Allah akan ajak langsung bicara, antara dirinya dengan Allah tidak ada seorang pun penterjemah. Ini perkara gaib yang harus kita imani. Demikian pula masalah asma, masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu masalah gaib. Ma thabata min umuril ghaib, kata para ulama. Apa-apa yang telah sahih, yang telah sabit, yang telah tetap dari perkara-perkara gaib, wal akhbar, dan berita-berita yang berasal dari Allah dan Rasulnya, wal qat'iyat, dan perkara-perkara yang telah qat'i, yang sudah pasti, amaliyatan kanat aw ilmiyatan, secara ilmiah atau secara amaliyah, ya, maka itu termasuk kategori akidah Islamiyah. Nah, inilah yang akan disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Meski demikian, kata para ulama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala tidak memasukkan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini seluruh perkara-perkara akidah. Beliau hanya menyampaikan perkara-perkara yang harus diyakini, yang sebagian perkara tersebut diperselisihkan, dipermasalahkan oleh firqah-firqah yang sesat, oleh firqah-firqah yang menyimpang dari firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh Jahmiyah, oleh Mu'tazilah, oleh Khawarij, oleh Syiah Rafidah, oleh Asy'ariyah, oleh Maturidiyah, yang nanti akan disebutkan oleh para ulama ketika mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian juga jaman cerita Allah Subhanahu wa taala, dalam perkataan Syekhul Islam ini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang hakikat Al-Firqan Najiyah. Dari mana pengambilannya? Sebagaimana yang pernah saya sampaikan waktu itu, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang apa? Firqah An-Najiyah. Tentang namanya, di antara namanya adalah Al-Mansurah, itu kelompok yang Allah tolong Subhanahu wa taala, dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, pada perkataan Syekh ini beliau mengisyaratkan tentang perpecahan umat, karena beliau menyebutkan tentang kalimat apa? Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong, kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau hendak memisahkan, membedakan dengan kelompok-kelompok yang halika, kelompok-kelompok yang binasa. Al-Firqah Al-Halika, kelompok-kelompok yang binasa, mereka yang diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat firqah jamaah ini bermakna at-taifah, ya, artinya kelompok. Ya, al-firqah artinya kelompok, jamaknya adalah al-firaq, kelompok firqah. Adapun furqah dengan fa-nya diberi dhammah, kalau firqah fa-nya kasrah, artinya taifah, artinya kelompok. Adapun furqah bid-dhammi fahiya ma'khudhatun minal iftiraq. Kalimat furqah itu kalau didomahkan huruf fa-nya, maka dia terambil dari kata iftiraq yang artinya perpecahan, perselisihan. Ya, berarti antara firqah dengan furqah ada satu persamaan. Mereka berselisih, mereka juga berpecah belah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak berpecah belah. Kalau ditakdirkan mereka memiliki perselisihan,
maka perselisihan mereka itu tidak sampai membuat mereka saling berpecah belah, saling menyesatkan, saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini kalimat ini harus kita beri tanbih, beri peringatan. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berselisih pada bagian-bagian tertentu yang bukan usul. Seperti misalnya, apakah Allah Subhanahu wa taala dilihat nanti di arasat yaumul qiyamah, di pelataran hari kiamat bahasa kitanya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisap dan memisah-misahkan hamba-hambanya antara mukmin dengan kafir, dan manusia waktu itu berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Allah berikan tanda-tanda di antara mereka. Allah pisahkan antara mukmin dengan ahlul kitab. Allah pisahkan pula orang beriman dengan mereka yang para penyembah berhala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan dilihat. Namun setelah itu orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat Allah nanti dilihat di akhirat. Ya. Adapun masalah yang lainnya, apakah Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala? Ada khilaf memang di antara Ahlus Sunnah, khususnya para sahabat. Ya, ada mengatakan Rasulullah melihat Allah tabaraka wa taala, ada mengatakan Rasul melihat cahaya. Nurun an arahu, ada cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ungkapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka perkara ini Ahlus Sunnah tidak mengingkari Allah dilihat subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Hanya saja orang-orang kafirin, orang musyrikin, orang-orang yang mati membawa kekafiran, maka mereka akan terhalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berselisih. Perselisihan mereka tidak membawa kepada saling menyesatkan, saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Dan mereka berselisih umumnya dalam masalah-masalah furu'iyah. Ya, perbedaan masalah furu', cabang-cabang. Masalah fikhiyah, ijtihadiyah. Itu masalah yang biasa karena para sahabat Nabi juga berselisih pendapat. Seperti perselisihan antara Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit dalam masalah pembagian harta waris, dan seterusnya dari masalah-masalah fikhiyah yang itu syariat tidak mencela kecuali ketika mereka menjadikan perselisihan tersebut membuat mereka saling terkotak-kotak, berwala dan bara di atas perselisihan tersebut. Oleh karena itu khilaf para ulama, silang pendapat di antara para ulama itu bukan dalil. Yang jadi dalil adalah Al-Quran, sunnah, dan ijma'nya salafun salih. Siapapun yang menentang ijma', maka dia telah menyalahi kebenaran tersebut. Walaupun para sahabat mereka sempat berselisih, namun perselisihan para sahabat dan salafun salih tidak menjadikan mereka berkeras-keras hati, saling mentahzir satu dengan yang lainnya, saling mencemooh, saling mencaci memaki, karena ini bukan jalan salaf, meskipun mereka berbeda dalam sebagian perkara. Tapi dalam masalah akidah mereka tidak berselisih, kecuali hanya sebagian kecil saja. Itu pun ya para ulama kita rahimahullah ta'ala tetap memberikan nasihat agar kita memilih pendapat yang paling kuat di antara hal tersebut. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Inilah kalimat al-firqah, di mana para ulama kita memberikan nasihat. Ya, dan dari kalimat Syekhul Islam ini boleh menyebut Ahlus Sunnah sebagai firqah, sebagai kelompok, tapi harus diberikan kalimat setelahnya, yaitu al-firqah an-najiyah, firqah yang selamat, untuk membedakan dengan firqah al-halikah, untuk membedakan dengan firqah yang binasa. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kita lanjutkan dari perkataan Syekh ini. Beliau ingin memberikan kita satu pembahasan yang ilmiah. Beliau menyebutkan dengan mengisyaratkan tentang iftirakul ummah, perpecahan umat ini. Kenapa? Karena tadi beliau mengatakan ya dalam awal kitab ini, fahadha i'tiqadul firqati an-najiyah. Ini adalah i'tiqad
keyakinan, keimanan al-firqah an-najiyah. Kenapa beliau katakan demikian? Karena umat Islam telah terpecah belah. Dan kita diperintahkan oleh Syekh secara khusus, bahkan dari Quran dan Sunnah, untuk memilih akidah yang benar. Akidahnya at-Taifah al-Mansurah, akidahnya al-firqah an-najiyah. Ikhwan fillah azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, wa inna ummati sataftariqu ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidatan. Sesungguhnya umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali hanya satu. Kata para ulama, kalimat inna wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, di antara faidah kalimat inna adalah untuk satu penegasan, satu taukid. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tentang perpecahan umat, dan itu akan terjadi dan telah terjadi dan terus terjadi perpecahan tersebut. Ya, seakan-akan Nabi mengatakan, dan benar-benar sesungguhnya umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidatan. Semuanya masuk neraka kecuali hanya satu golongan. Jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya perselisihan, perpecahan yang terjadi di kalangan umat ini adalah perselisihan dari masalah akidah, dari jalur akidah, yang itu menjadikan mereka terkotak-kotak. Adapun perselisihan dari jalur fiqhiyah ijtihadiyah, maka umat Islam dari dahulu mereka berselisih. Tapi sekali lagi, perselisihan tersebut tidak mengundang perpecahan, tidak mengundang yang saling kafir mengkafirkan, saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya, kecuali perselisihan yang dibangun di atas masalah akidah, masalah keyakinan tentang kalamullah, ya, tentang sifat Allah, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentang usul dan pokok-pokok akidah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh nas Al-Quran dan Hadis, yaitu banyak diingkari oleh firqah-firqah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyebut mereka sebagai umatnya, menunjukkan mereka tidak keluar dari Islam, tidak keluar dari Islam. Dan umat di sini adalah ummatun ijabah, umat yang mengijabah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah orang-orang Khawarij mengakui Nabi sebagai Nabi dan Rasulnya? Iya atau tidak? Iya. Bukankah orang-orang Mu'tazilah mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW Al-Quranul Karim. Tetapi pemahaman mereka tentang apa yang dibawa Nabi SAW berbeda jauh dengan apa yang dibawa Nabi dan para sahabatnya. Sebagaimana Asy'ariyah atau Asy'airah juga mengimani Nabi SAW sebagai Nabi yang terakhir yang Allah utus Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Maturidiyah, demikian pula firqah yang lainnya. Dan yang istimewanya jamaah, semua firqah yang ada yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, mereka mensahihkan hadis tentang iftiraqul ummah. Bahkan ada suatu kelompok di negeri kita, ketika Nabi SAW mengatakan, ditanya siapa yang selamat itu, Nabi katakan al-jamaah, itu mereka jamaah. Maka ada kelompok di negeri kita mengatakan jamaah mereka lah yang dimaksud. Itu artinya secara langsung atau tidak, kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah itu mereka mensahihkan hadis ini. Karena setiap kelompok meyakini bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang benar, padahal tidak demikian adanya. Ya, ini jamaah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika Nabi mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam tentang hadis iftiraqul ummah, hadis yang panjang, khususnya dari hadis Irbad bin Sariyah, ya antum insyaallah sering dengar hadisnya, ya itu tentang hadis iftiraqul ummah juga. Ketika Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam umat itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan, satu yang selamat dan sisanya diancam neraka. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku berpegang teguh di atasnya. Nabi enggak mencukupkan dirinya aku, tapi pada para sahabatku, karena para sahabat adalah yang membawa apa yang Nabi fahami sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabatlah yang menukilkan kepada kita Al-Quranul Karim yang mereka fahami dari Rasulullah SAW. Karena para sahabatlah yang mengatakan kita kepada Islam yang benar, sebagaimana Islam yang didakwakan Rasul, sebagaimana Islam yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Dan para sahabat Nabi adalah saksi-saksi kita yang mereka membawa Al-Quran, membawa hadis Nabi SAW. Mereka tidak pernah menambah, tidak pernah mengurangi sedikit pun dari apa yang dibawa Nabi SAW. Maka Nabi katakan, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Dan ini bantahan bagi orang-orang Rafidhah yang mengatakan bahwasanya para sahabat telah kafir. Gak mungkin para sahabat kalau mereka kafir menyampaikan Al-Quran dari Nabi SAW. Dan ini bantahan yang telak bagi sebagian firqah yang mereka tidak mau menggunakan pemahaman para sahabat untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Menunjukkan pemahaman sahabat membawa kepada keselamatan, pemahaman para sahabat membawa kita kepada persatuan dan terhindar dari berbagai macam perselisihan, pertengkaran, bahkan sampai tingkat pengkafiran satu dengan yang lainnya. Karena enggak dinukil para sahabat, mereka saling mengkafirkan, tidak ada. Meskipun mereka terjadi peperangan, sebagai contoh antara Ali dengan Muawiyah sampai terjadi perang hebat, perang Siffin. Sebagaimana Ali juga perang dengan Aisyah pada perang berunta, perang Jamal. Tapi mereka enggak mengkafirkan. Mereka meyakini akan keimaman Ali radhiyallahu taala anhu, akan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai istri Nabi, akan keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai katibul wahyi, sebagai penulis wahyu. Bahkan kata sebagian ulama, Muawiyah adalah khalul muslimin, pamannya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena saudari beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hadis ini, ma'ana hilu ashabi, itu mengindikasikan pemahaman sahabat menjadi hujjah dalam agama ini. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan orang-orang yang keluar dari jalur para sahabat, dari pemahaman para sahabat, dia bisa tersesat. Ya, dia bisa tersesat. Sebagaimana sebagian ayat berbicara dengan seperti itu. Kemudian dalam suatu riwayat Nabi katakan al-jamaah, ia kelompok yang berada di atas kebenaran. Nabi juga menjawab as-sawadul a'zam, itu kelompok yang mayoritas. Jawaban Nabi ini tidak bertentangan jamaah. Ya. Nabi tadi menjawab apa? Ma'ana alaihil yaumu ashabi, yang aku dan para sahabatku hari ini berada di atasnya. Yang kedua al-jamaah, kelompok jamaah para sahabat. Yang ketiga adalah as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Ketiga lafaz ini jamaah yang berbeda, tapi tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Semua makna masing-masing pada lafaz ini benar dan memiliki konsekuensi yang sama. Karena kelompok yang selamat mereka adalah kelompok yang Nabi berada dan para sahabat berada di atasnya. Itu mereka adalah berjamaah, mereka tidak berpecah belah. Dan mereka waktu itu adalah kelompok mayoritas. Para sahabat mayoritas berada di atas kebenaran. Bayangkan jamaah memuliakan, kapan munculnya firqah? Firqah itu munculnya belakangan, pasca wafat Nabi SAW. Lebih khusus setelah terbunuhnya Al-Faruq radhiyallahu taala anhu, lagi terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu, maka firqah-firqah itu bermunculan, 1-2 orang. Dan mereka minoritas di kala itu, enggak punya pengikut. Mereka dibantah oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena para sahabat mayoritas, dan para sahabat ini menyebar seantero negeri Islam. Bahkan dikisahkan sampai ada mereka yang mati di nggak jauh dari benteng apa? Konstantinopel. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Di kala itu ikut jihad, usianya menembus angka 70 tahun, digotong, ditandu oleh pasukan kaum muslimin, dan dia mati nggak jauh dari benteng Konstantinopel. 8 abad berikutnya oleh Sultan Muhammad Fatih II, maka benteng itu bisa ditaklukkan, dan wasiat Abu Ayyub Al-Ansari dijalankan, dikubur nggak jauh dari pintu masuk Konstantinopel. Sampai para sahabat ada yang mati di sana, ikhwan azakumullah, karena mereka adalah umat yang bersatu. Mereka umat mayoritas, as-sawadul a'zam. Jadi maksudnya mayoritas adalah mayoritas para sahabat, bukan mayoritas umat hari ini, di mana mereka berpecah belah. Jadi mayoritas as-sawadul a'zam, mayoritas para sahabat di masa Nabi SAW, yang mereka tidak berpecah belah. Yang Nabi perintahkan SAW agar kita berpegang teguh dengan sunnah para sahabat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun, pemimpin-pemimpin setelahku yang mendapatkan petunjuk dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa 'addu 'alaiha bin nawajidh, gigit dengan gigi geraham kalian, gigit kuat-kuat, jangan dilepas sunnah itu. Kenapa? Karena kalian akan mendapati perselisihan yang hebat. Dan setiap yang baru adalah bid'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kata sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Abu Syamah. Ya, beliau seorang ulama Masya Allah dari kalangan mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 665 Hijriah, ikhwan, di abad ke-6. Berarti sezaman dengan Imam Nawawi kalau nggak salah, Imam Abu Syamah. Beliau mengatakan rahimahullah dalam kitabnya Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits di halaman 22, beliau mengatakan rahimahullah, wa haitsu ja'al amru biluzumil jama'ati fan muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uhu wa in kana al mutamassiku bil haqqi qalilan. Ketika datang perintah untuk melazimi jamaah, menetapi jamaah, maka maksudnya adalah melazimi al-haq, melazimi kebenaran dan mengikutinya, walaupun yang berpegang teguh pada al-haq itu jumlahnya sedikit jamaah. Sedikit atau banyak? Sedikit. Karena ketika para sahabat itu menyebar, awalnya mereka mayoritas, lama-lama bid'ah itu besar-besar dan banyak, maka mayoritas kebenaran itu sedikit menjadi minoritas. Ya, atau dinisbahkan dengan satu negeri, penganut ahlus sunnah itu sedikit dibandingkan dengan yang lain misalnya. Ya, wal mukhalifu katsiran, dan banyaknya orang yang menyelisihinya. Li'anna al-haqqa alladhi kanat 'alaihi al-jama'atul ula minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum wa la nadhar ila kathrati ahli al-batil ba'dahum. Karena al-haq adalah apa yang dahulu jamaah pertama berada di atasnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tidak perlu memandang akan banyaknya ahlul batil setelah mereka. Munculnya Khawarij, munculnya Syiah, munculnya Mu'tazilah, munculnya Jahmiyah, munculnya Jabariyah, munculnya Qadariyah, munculnya Asy'ariyah, munculnya Kulabiyah, munculnya Maturidiyah, banyak sekali, munculnya Sufiyah, munculnya jamaah-jamaah yang lainnya. Nabi enggak bilang jamaat dalam bentuk jama', Nabi katakan al-jama'atu bentuk mufrad, menunjukkan al-jama'atu dengan sighah mufrad dengan menggunakan alif lam lidzikr wal ahdi. Jamaah yang maksud jamaah kita ketahui sebelumnya jamaah para sahabat. Ini salah satu faedah Nabi menggunakan al-jama'ah dengan alif lam li ta'rif. Mananya dua kata ulama ahli bahasa. Pertama mananya lil ahdi, untuk yang disebutkan sebelumnya al-zikri,
Jadi konteks jamaah di sini jamaah para sahabat, bukan jamaah yang lainnya. Dan Nabi sebutkan mufrad sigahnya. Satu, bukan jamaat, bukan jamaah yang banyak, tidak. Nabi sebutkan satu sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kebenaran itu satu. Sehingga kata para ulama di antaranya Ibnu Hazm rahimahullah taala, al-haq wahid la yata'addad. Kebenaran itu satu, Mas, tidak berbilang. Masya Allah. Ya. Dari sini kita paham makna mayoritas itu identik dengan berjamaah. Ya. Akan tetapi kalau orang menapaki kebenaran meskipun seorang diri, dia jamaah. Meskipun dia sendirian. Ya. Oleh karena itu kata sebagian ulama rahimahumullahu taala, yang namanya jamaah itu adalah Anda menapaki kebenaran wa in kunta wahdak, meskipun Anda seorang diri. Kalau semua orang itu berpecah belah, mereka menganut keyakinan yang bermacam-macam, kita berkeyakinan sebagaimana diyakini Rasulullah para sahabatnya, maka kita jamaah. Kenapa? Karena kita menginduk kepada jamaah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Ini faedah. Lihat. Kata sebagian ulama dari Maimun bin Mihran. Saya ambil syarah ini dari kitab At-Tanbihat As-Saniyah 'ala al-Aqidatil Wasithiyah. Ini kata Syekh Saleh Abdul Aziz hafizahullah. Ini termasuk syarah dari akidah Al-Wasithiyah yang terbaik. Karena Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, beliau mantan Menteri Agama, ya, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, dan kitab ini yang ditulis oleh Syekh Ar-Rashid, Syekh Abdul Aziz Al-Nasr Ar-Rashid bin Nasir Ar-Rashid, termasuk kitab yang terbaik dalam mensyarah kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, melanjutkan ucapan dari Al-Imam Abu Syamah, dalam kitabnya di halaman 21 kalau tidak salah, lewat tadi kelewat 6. Berkata Maimun bin Mihran, seorang tabi'in, qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Yang namanya jamaah, Anda menginduk kepada jamaah, Anda mengikuti jamaah para sahabat, adalah saat Anda menapaki kebenaran, menyocoki kebenaran meskipun Anda seorang diri. Lalu kata Nu'aim bin Hammad rahimahullah ta'ala, seorang imam ahlu sunnah, mengatakan, idza fasadatil jama'atu fa'alaika bima kanat alaihil jama'atu qabla an tufsida wa in kunta wahdaka fa innaka antal jama'atu hina idzin. Kata Nu'aim bin Hammad rahimahullah, apabila rusak jamaah, ini kaum muslimin, rusak akidah dan sebagainya, fa'alaika bima kanat alaihil jama'atu, maka nakala engkau berpegang teguh pada jamaah yang pertama, yang jamaah para sahabat, qabla an tufsida, sebelum jamaah itu rusak, wa in kunta wahdak, meskipun Anda seorang diri, fa innaka antal jama'atu hina idzin, karena engkau sesungguhnya adalah jamaah itu sendiri, karena engkau berpegang teguh dengan apa? Dengan kebenaran. Ya, jadi maksud sabda Nabi ma'anahil yaumu ashabi, lalu al-jamaah as-sawadul a'zam adalah para sahabat. Mereka kelompok yang mayoritas. Meskipun hari ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka minoritas.
Mereka minoritas, sedikit jika dibandingkan dengan apa? Dengan firqah-firqah yang ada. Ya. Dan sebagai tambahan juga apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Ini juga kitab Masya Allah bagus ya. Kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari. Para ulama kita ngarang kitab dengan judul Syarhus Sunnah. Usulus Sunnah itu banyak. Ya, dari Imam Barbahari, ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan yang lainnya. Beliau mengatakan rahimahullah, wal asasul ladzi tubna alaihi al jama'atu hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahimahumullahu taala wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Asas yang dibangun di atasnya al jamaah yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati mereka semua, dan mereka adalah ahlus sunnah. Jadi ikhwan a'azakumullah, perkataan Syekhul Islam tentang al-firqah an-najiyah itu mengisyaratkan bahwasanya umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selamat adalah al-firqah an-najiyah yang kata Nabi ma ana alaihi al-yawmu ashabi, atau al-jamaah atau as-sawadul a'zam, kelompok yang mayoritas. Kemudian jamaah yang kita Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lainnya juga menyebutkan demikian ya. Sebagaimana hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu yang antum sering dengar. Hadis tentang luzumul jamaah wa luzumus sunnah, menetapi jamaah dan berpegang teguh dengan sunnah. Yang tadi saya bacakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, ini hadis ma'ruf terkenal ya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya umat Islam akan terpecah belah, terjadinya silang pendapat di antara mereka, dan itu sebagai sunnah kauniyah, bukan sunnah syar'iyah. Sunnah kauniyah, sunnah yang berada di alam semesta. Allah menghendaki terjadinya perpecahan di antara umat Islam. Tetapi Allah Rabbul Alamin menjadikan di tengah-tengah mereka satu kelompok yang berpegang teguh dengan kebenaran, dan itu senantiasa akan ada. Itu senantiasa akan ada. Ya. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan wa'lam anna al-ijma'a wal hujjata was sawad al-'azam huwa al-'alimu sahibul haqq wa in kana wahdah wa in khalafahu ahlul ard. Ketahuilah bahwasanya anna al-ijma' wal hujjah, ijma' dan hujjah itu serta kelompok mayoritas adalah seorang yang alim, pelaku kebenaran meskipun seorang diri. Kalau Allah takdirkan kita seorang diri muka bumi ini berpegang teguh dengan sunnah Nabi, apa kata Ibnu Qayyim? Kita al-haq, kita al-jamaah. Wa in kana wahdahu, meskipun seorang diri. Wa in khalafahu ahlul ardi, meskipun seluruh manusia berbeda dengan dirinya. Contohnya ya ikhwan, di masa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan sering saya cerita kisah beliau ya di sebagian majelis ini. Beliau mengalami 3 generasi loh. Semua 3 generasi ini khalifahnya mazhabnya Mu'tazilah, bahkan Jahmiyah. Bahkan apa? Jahmiyah. Sehingga beliau menulis kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan kepada Jahmiyah. Padahal yang beliau bantah adalah orang-orang Mu'tazilah. Kenapa demikian? Karena orang Mu'tazilah di masa beliau telah menganut pemahaman Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang menafikan Allah di atas langit, yang menafikan Allah berbicara kepada Musa, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang Mu'tazilah yang mencaplok, mengadopsi pemikiran Jahmiyah yang menghilangkan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Dan beliau seorang diri, ikhwan azakumullah.
Dan mayoritas manusia dipaksa untuk mengikuti mazhabnya Mu'tazilah. Apa kata Ibnu Qayyim? Wa qad syadzan nasu kulluhum zaman al-Imam Ahmad ibn Hanbal illa nafaran yasiran fakanu humul jamaah. Dan sungguh manusia telah syadz, menyimpang semuanya di zaman Imam Ahmad kecuali manusia yang jumlahnya sedikit. Imam Ahmad dan sebagian murid-muridnya yang berpegang teguh, karena seluruh ulama di masa itu dipaksa untuk menganut mazhab Mu'tazilah, termasuk orang-orang awamnya. Bahkan Imam Ali bin Al-Madini nggak kuat dengan siksaannya, beliau bertakiyah iya. Dan beliau dipenjara nih Ahmad dengan sahabatnya Muhammad bin Nuh rahimahullah ta'ala. Jidal berdebat di hadapan Harun ar-Rasyid, di hadapan khalifah-khalifah Bani Abbasiyah. Sampai Imam Syafi'i juga sempat dipenjara di masa itu. Ya, rahimahullah ta'ala. Bayangkan, para fuqaha, para mufti, para khalifah, dan pengikut mereka humusyadzin, mereka adalah orang menyimpang. Dipaksa waktu itu ikhwan, Ahmad seorang diri, sehingga disitulah beliau dapat predikat di kalangan Ahlus Sunnah Al-Imamul Mubajjal, Ahmad ibni Hanbal. Mubajjal itu yang kuat dan kokoh. Dan beliau dipermisalkan seperti Abu Bakar di zaman fitnah Nabi palsu, beliau tegak di atas sunnah Nabi, menghancurkan hujah-hujah Nabi palsu. Dan Imam Ahmad tegak di atas manhajus sunnah ketika zamannya fitnah dan mihnah. Semua manusia itu difitnah, ikhwan azakumullah. Ya. Kemudian ikhwan azakumullah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita berselisih loh. Allah melarang kita berselisih. Kenapa demikian? Karena berselisih itu adalah corak keagamaan orang-orang ahlul kitab. Bahkan kaum musyrikin secara umum mereka berselisih. Lihat orang musyrikin, apa yang mereka sembah? Ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah batu, nyembah pohon, ada yang nyembah benda-benda langit, ada yang nyembah benda-benda bumi, ada yang nyembah kuburan, ada yang menyembah orang-orang salihin. Mereka berselisih tentang siapa yang harus mereka sembah. Oleh karena kata ulama, dinul musyrikin dinun wahid. Agamanya orang musyrikin itu satu, itu peribadatan kepada selain Allah. Apapun yang mereka sembah selain Allah itu dinul musyrikin, dan masuk kategorinya ahlul kitab. Ya, karena Nabi katakan dalam yang lainnya, ya, iftaraqatin nasara, umat Nasrani berpecah belah menjadi berapa? Wahid wa sab'in, 71 firqatan. Demikian pula Yahudi menjadi 72 golongan. Berarti kata ulama, ya, di antara corak beragamanya ahlul kitab, mereka berkelompok-kelompok, mereka berpecah belah. Dan Allah sebutkan subhanahu wa ta'ala, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Berarti jamaah yang Allah muliakan, perselisihan dalam masalah akidah itu bisa mengundang azab. Perselisihan dalam masalah akidah bisa menjadikan kita berpecah belah dalam agama. Perselisihan dalam masalah akidah itu menjadi corak beragamanya ahlul kitab, dan kita diperintah oleh Allah untuk berbeda dengan mereka, melarang kita bertasyabbuh dengan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh bertasyabbuh sebagian kaum, dia termasuk kelompok tersebut, kaum tersebut, kata Nabi SAW. Bahkan dalam ayat yang lain, ikhwan, tadi dalam surah Ali Imran ayat 105, Allah sebutkan pula dalam ayat yang lainnya tentang orang musyrikin di surah Ar-Rum, di surah 21 ayat 31-32, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, orang musyrikin. Janganlah kamu seperti orang musyrikin.
minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka terkotak-kotak menjadi berapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Hari ini kejadian enggak? Kejadian. Setiap-tiap kelompok merasa hebat dengan dirinya, merasa apa yang pada dirinya lebih baik daripada pihak lain. Yang mereka banggakan bukan Qur'annya, bukan sunnahnya, tapi apa? Pemikiran mereka, alur bicara mereka, statement mereka, akidah yang rusak yang ada pada mereka. Sehingga mereka berwala dan bara di atas keyakinannya, di atas pendapatnya, bukan di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Makanya Allah perintahkan kita jangan seperti mereka. Ya, Khonifuddin, a'azakumullah. Berbeda pendapat, berselisih dalam masalah agama maksudnya adalah ciri khas dari orang-orang ahlul kitab. Ya, sekali lagi mereka orang-orang yang berpecah belah, sehingga kita dilarang oleh Nabi SAW untuk seperti mereka. Dan kita wajib berbeda dengan mereka. Tidak boleh kita menyamai mereka. Istimewanya dalam masalah yang usul dan pokok, kita nggak boleh sama seperti mereka, ikhwan, a'azakumullah. Kemudian dari bab ini, dari perkataan Syekh ini, kita bisa ambil faedah lagi bahwasanya firqah-firqah itu mereka saling berpecah belah dalam tubuh mereka sendiri. Orang Syiah sendiri itu punya berapa firqah? Ada firqah Rafidah, Itsna Asyariyah, Imam 12, An-Nusairiyah, banyak. Ya, banyak sekali. Di tubuh mereka ada firqah yang lainnya. Lihat Sufiyah, mereka banyak sekali firqahnya. Ada Naqsyabandiyah, ada Tijaniyah, ada Rifaiyah, banyak. Masing-masing mereka punya baiat. Masing-masing mereka harus baiat kepada imam-imam mereka. Sehingga dalam kaidah Ahlus Sunnah tidak ada baiat kecuali kepada Imamul A'zam. Kepada siapa? Imamul A'zam, imam kaum muslimin. Yang kita berbaiat kepada mereka dan tidak boleh memutuskan persatuan, tidak boleh mematahkan tongkat kaum muslimin. Ini persatuan kaum muslimin. Ya. Ya. Saya tambahkan tadi dikit ya. Berselisih di antara sifat ahlul kitab. Ini penting kita pahami bersama agar kita menjauhi perselisihan, ikhwan, semaksimal mungkin. Kalau ada perselisihan di tubuh kaum muslimin sesama kita nih, kita harus lebih mengedepankan insaf kepada dalil. Ya. Jangan jadikan satu pendapat manusia sebagai hujjah, sebagai dalil yang diikuti, tidak. Karena dalil Quran dan Sunnah kita sepakat. Meskipun berbeda pendapat dalam masalah fiqhiyah ijtihadiyah, maka jangan kita berintimak kepada seseorang kecuali kita punya dalil. Dan ini wasiat Imam Ahmad, bahkan seluruh imam kaum muslimin. Apa kata beliau? La tuqalliduni wala tuqallidu Syafi'iyah walal Auza'iyah wala Malikan wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan kalian taklid kepadaku, jangan pula kepada Syafi'i, jangan pula kepada Auza'i, jangan pula kepada Malik, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ambil fikih itu, tegakkan dengan dalil. Adapun mazhab yang ada di mana kita belajar untuk mendirasakan, karena tidak sedikit di antara para imam yang mereka dengan mazhab tertentu menyalahi ucapan imam mereka dan kembali kepada dalil. Contohnya sangat banyak. Antum tahu Syekhul Islam yang kita bahas hari ini kitabnya, mazhab beliau adalah Hanabila.
Tapi banyak sekali berselisih dengan para ulama Hambali, berbeda pendapat dengan pendapat Imam Ahmad misalnya. Banyak sekali berbagai macam keadaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Begitu pun Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan seterusnya para ulama kita. Ya, seperti Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i menimba ilmu dari sebagian murid-muridnya Abu Hanifah. Terkadang sepakat, terkadang berbeda. Itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Karena sejatinya kita tidak boleh menggiring manusia kepada pendapat ulama tertentu. Yang kita giring manusia adalah kepada Rasulullah SAW. Agar mereka menjadikan Nabi sebagai apa? Teladan. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah enggak bilang laqad kana lakum fi Syafi'i, fi Ahmad, fi Abi Hanifah, enggak. Karena mereka semuanya mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita enggak boleh ta'assub. Kita belajar fikih agar kita bisa beribadah dengan lurus dan benar. Ketika menemui silang pendapat, kita insaf. Kita ikat hati dan diri kita kepada apa? Dalil. Tentu kita bertanya, naam, belajar, iya pastinya. Jadi kita nggak bisa apa-apa, kita tanya kepada orang yang istiqomah ilmunya. Kira-kira mana yang lebih tepat di antara kedua masalah ini? Baru kita. Dan itu kita dikatakan taklid karena kita nggak punya ilmu. Sementara satu sisi kita katakan ittiba karena kita mengikuti dalil yang sampai kepada kita. Karena ahli ilmu, dia akan menyampaikan ilmunya kepada kita. Sementara orang yang awam, dia akan bertanya kepada ahli ilmu. Sebagaimana Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikr ulama jika anda tidak tahu. Allah tugaskan kita bertanya. Ketika kita bertanya datang dalil sama kita, yang kita ikuti dalilnya. Adapun yang berfatwa tentang dalil bisa salah bisa benar. Ya. Nah ini. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka tidak menutup kemungkinan berselisih iya. Masalah-masalah yang bukan asasi. Tapi mereka punya asas yang kuat. Masalah ijtihadi, dan itu senantiasa berubah, apalagi zaman sekarang. Makanya ada fikih kontemporer, ya, fikih ijtihad kontemporer. Perlu ijtihad, perlu perenungan, perlu tafakur, perlu tadabbur kepada dalil. Bisa salah, bisa benar, ya. Itu ikhwan azakumullah. Dan jangan jauhkan manusia dari dalil, dekatkan mereka kepada dalil. Dengan tetap menghormati para ulama, menjunjung tinggi kedudukan mereka sebagaimana Allah tempatkan mereka pada posisinya masing-masing. Dan kita wajib belajar untuk mencapai kebenaran, ya, karena kebenaran itu lebih kita ikuti. Banyak contohnya, ikhwan azakumullah, banyak contohnya, ya, seperti Imam Ibnu Qayyim, berbagai macam hal berbeda dengan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi kata Ibnu Qayyim apa? Kebenaran lebih aku cintai. Dan itu ma'ruf. Ya. Nah. Lalu ikhwan azakumullah, dari bab ini tentang perpecahan umat ini yang kata Syekhul Islam al-firqah najiyah, itu Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka, diancam neraka kecuali satu. Kalimat nar, ikhwan azakumullah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, perpecahan itu, firqah itu telah melakukan dosa-dosa besar. Karena salah satu ta'rif definisi dosa besar adalah setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka. Kalau kita dapati Allah mengancam satu perbuatan, satu ucapan atau seseorang dengan neraka, tahulah kita bahwasanya yang dia ucapkan, yang dia lakukan, yang dikerjakan adalah di antara al-kabair, dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Oleh karena itu perlu kita hati-hati agar kita nggak keluar dari firqah an-najiyah. Agar ketika seseorang itu keluar dari firqah najiyah, dia meyakini dia sedang mengerjakan dosa besar. Karena berbeda akidah kita dengan akidah Nabi, itu sudah keluar dari jalur kebenaran dan kita sedang mengerjakan dosa besar.
Coba bayangkan, kalau kita berkeyakinan Islam agama yang hak, selain Islam batil. Ini keyakinan kita, sebagaimana orang-orang di luar Islam punya keyakinan demikian. Dan ini sah-sah saja. Dan Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil Islam. Agama yang hak, agama Islam. Tapi tetap kita menghormati mereka. Silahkan Anda beragama dengan agama yang Anda yakini. Tapi dalam pandangan kita kaum muslimin, agama yang hak adalah Islam. Gak mungkin disamakan, ikhwan azakumullah. Gak mungkin Islam menyamakan antara orang yang menyembah Allah dengan orang yang menyembah matahari, yang menyembah patung-patung, menyembah berhala. Gak mungkin sama. Karena Islam menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Tidak sama tauhid dengan syirik, sebagaimana tidak sama antara siang dengan malam, tidak sama dengan yang lainnya. Ya, Allah membedakan antara ahli tauhid, sebagaimana Allah membedakan antara ahli syurga dengan ahli neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara penghuni syurga dengan penghuni neraka. Penghuni syurga mereka orang-orang yang selamat. Allah bedakan subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah bedakan antara siang dan malam, Allah bedakan timur dengan barat, tidak sama. Ya, karena itu kalimat finnar ini mengindikasikan kepada kita para pelaku firqah-firqah itu telah keluar dari jalur kebenaran dan mereka sedang mengerjakan dosa-dosa besar. Karena kita hati-hati, maka Nabi ancam dengan neraka, awas kalian dari situ. Maka Nabi menyebutkan wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang bid'ah. Kenapa? Perkara yang bid'ah tersebut adalah perkara yang bisa membuat Anda keluar dari jalur sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Anda sedang melakukan dosa besar. Ya. Timbul pertanyaan, kalau diancam neraka, apakah mereka kafir? Kafir atau tidak? Khawarij kafir gak? Tidak kafir. Ya, mereka tidak kafir karena kelompok yang kafir itu tidak masuk dalam kelompok 73. Nabi SAW itu sudah membicara tentang masalah umatnya. Sataftariku ummati, umatku. Bahkan Nabi nggak segan-segan mengatakan secara khusus bagi para pelaku dosa besar dengan kalimat umatku. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku berlaku bagi para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Nabi nggak sebut mereka kafir, walhal mereka mengatakan melakukan dosa besar. Sehingga mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan para pelaku dosa besar apapun namanya, apapun dosanya, tidak dikafirkan dalam Islam selama mereka tidak meyakini akan kehalalannya, selama mereka tidak merubah apa yang telah Allah sebutkan tabaraka wa ta'ala dari perbuatan dosa besar. Misalnya haramnya zina, mereka nggak bilang halal. Di antara bentuk kekafiran adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kelompok-kelompok itu tidak dikafirkan karena mereka masih disebut oleh Nabi apa? Umatku. Berarti orang-orang kafir tidak masuk dalam kategori umat ini. Contohnya apa ya khanasakumullah? Contohnya adalah orang-orang zanadiqah, orang-orang zindiqah, orang-orang ateis, orang-orang yang menolak perkara-perkara gaib, agnostik, yang mereka mengingkari perkara-perkara gaib, dan orang-orang munafik i'tiqad. Ya, demikian pula orang-orang yang mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluknya. Ini udah ucapan yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun hadis ini ikhwan yang kita bahas, hadis firqah-firqah ini yang mana mereka masih muslim, mereka terjerumus dalam dosa-dosa besar yang mereka kerjakan, khususnya dalam masalah akidah, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebagian kitabnya. Ya. Kemudian dari hadis ini kita bertanya lagi, siapa aja firqah-firqah itu dan apakah
ada nas secara sharih tegas Nabi menyebutkan poin-poinnya firqah ini. Nabi enggak sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Nabi enggak sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama juga berbeda pendapat tentang menentukan firqah-firqah tersebut. Ya, ada yang memvonis, ada yang mencap namanya ini, namanya itu dan sebagainya. Ya, sebagai ulama pada tidak ada dua kubu di sini dalam memberikan menvonis, menjudge, ya, yang menamai mereka dengan firqah-firqah tersebut. Ada kalanya firqah itu dinamakan dengan nama pendirinya, ada kalanya dengan bid'ah yang dia lakukan. Di antara ulama yang menyebutkan keseluruhan firqah tersebut, di antaranya Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Mubarak, Amirul Mukminin fil Hadis, ya, Al-Imam Ibnul Mubarak, yang mengatakan al-isnadu minad din, laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Isnad itu bagian dari agama. Tanpa isnad orang bisa ngomong seenaknya dewe, semaunya saja. Laqala man syaa ma syaa. Orang akan ngomong asal-asalan, ngomong ini ngomong itu tanpa ada isnad. Ya, kata Musirin, samulana rijalakum, sebutkan kepada kami rijal kamu, sanad kamu siapa, gitu. Nah, diantaranya ada 4 firqah ini disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, diantaranya Rafidhah, ya, kemudian Khawarij, lalu Qadariyah dan Murji'ah. Ini 4 firqah yang menjadi usul, ya, Rafidhah. Beda Rafidhah dulu dengan Rafidhah sekarang. Kemudian Khawarij, disebut Khawarij karena dia kharijah, keluar dari ketaatannya kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Qadariyah, satu kelompok yang mengingkari takdir, dan ia muncul di akhir-akhir perjalanan sahabat saghir, sahabat kecil, Ibnu Umar dan sebagainya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor 8. Sudah pernah saya sampaikan hadisnya tentang kemunculan madhab Qadariyah yang mengatakan sesuatu itu terjadi dengan sendirinya, al-amru unuf, tanpa ada yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga kata Ibnu Umar kepada Abdurrahman Al-Himyari rahimahullah ta'ala, idza laqitahum fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'un minni. Jika Anda ketemu dengan mereka itu yang mengatakan tidak ada takdir, kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Kata para ulama, Ibnu Umar mengkafirkan mereka karena Qadariyah, mereka adalah orang-orang yang mengingkari ilmu Allah, karena takdir adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menuangkan ilmunya dalam takdirnya, tapi enggak semua. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah SWT menuliskan takdir semua makhluk sejak 50.000 tahun yang lalu, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Takdir Allah itu ada ilmu Allah. Sehingga kata Ali, at-takdir sirullah, takdir adalah rahasia Allah, tidak ada yang tahu, hatta Jibril, hatta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu Murji'ah. Ini kelompok yang keluar di era tabi'in, ya, yang mereka mengatakan mengirja'kan amal min musammal iman, tidak memasukkan, mengakhirkan amal dari kategori iman. Jadi memisahkan iman dengan amal. Amal bukan dari iman.
Jadi orang mau sehebat apapun taatnya kepada Allah, imannya satu, imannya sama. Orang mau maksiat apapun gak akan bergeming dengan imannya, sama. Ini kelompok yang menyimpang, Murji'ah. Ini disebutkan oleh siapa? Ibnu Mubarak rahimahullah. Tapi kenapa nggak masukkan Jahmiyah jamaah? Kenapa nggak masukkan Jahmiyah? Saya bertanya-tanya tuh ya. Kenapa Jahmiyah nggak dimasukkan? Jaham bin Safwan yang ngambil akidah dari Labid bin Al-A'sam yang sempat menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa demikian? Kata Syekhul Islam, karena mereka mengatakan Jahmiyah bukan Islam. Jahmiyah masih telah kafir maksudnya. Karena Jahmiyah benar-benar menafikan seutuhnya tentang Allah. Karena Jahmiyah menafikan semua sifat Allah. Coba bayangkan jamaah, sesuatu yang tidak ada sifat, ada gak bentuknya? Ada gak zatnya? Ada gak? Gak ada. Jahmiyah itu menafikan semua sifat Allah. Sesuatu yang ada punya sifat gak? Punya sifat. Ini meja, apa sifatnya? Keras, bentuknya persegi panjang, terbuat dari kayu, warna. Ini sifat. Ini sifat. Ada gak sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak punya sifat? Nggak ada. Ketika Jahmiyah menafikan sifat Allah, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kiri, nggak di kanan, nggak di depan, nggak di belakang, Allah nggak di dalam alam, tidak berpisah dengan alam. Lantas Allah di mana? Allah nggak punya sifat, berarti Allah nggak ada, berarti Anda menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena Jahmiyah dikafirkan para ulama. Ya. Nah, dari 4 firqah ini berpecah belah dengan firqah-firqah yang ada, maka sampai 72 firqah. Ada pula para ulama, sebagiannya di kalangan mazhab Hanabilah mendapati 4 firqah ini plus Jahmiyah. Karena pada masa Imam Ahmad orang Jahmiyah itu bermunculan dan dibawa pemahamannya oleh kelompok Ibnu Abid Duat dan konco-konconya yang dijidal, didebat oleh Imam Ahmad di hadapan para khalifah di masa itu, dan mereka diam sukut gak bisa menjawab. Kapan waktu kita bacakan dialognya antara Imam Ahmad dengan Ibnu Abid Duat, sampai khalifah itu tercengang dan ke belakang cekikikan. Benar juga apa kata Syekh ini. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan juga dialognya antara Imam Ahmad dengan kelompok Mu'tazilah. Ternyata Mu'tazilah, sebagaimana saya awal jelaskan, mereka mencaplok, mengadopsi pemikiran Jahmiyah sampai Imam Ahmad membantah mereka, membantah Jahmiyah. Ternyata mereka kelompoknya Mu'tazilah karena mereka mengadopsi pemikiran Jaham bin Safwan. Nah ini, sehingga ulama yang mentakyin 4 kelompok ini termasuk firqah ini disetujui oleh sebagian para ulama, ya. Ditambah lagi satu, Jahmiyah masuk, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Hingga kata Imam Syatibi, ikhwan a'azakumullah, dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan fi ta'yini hadhil firaq wa hiya mas'alatun kama qala Tartushi tashat fiha ahlamul khalq fakathiran mimman taqaddama wa ta'akhkhara min al-ulama'i ayyanuha lakin fi at-tawaif allati khalafat fi masail al-aqaid faminhum man adda usulaha thamaniyatan faqala kibar firaq al-islamiyyati thamaniyatun al-mu'tazilatu wasyi'atu wal khawarij wal murji'atu wan najjariyatu wal jabariyatu wal musyabbihatu wan najiyatu. Adapun tentang penentuan firqah-firqah ini adalah permasalahan yang sebagaimana dikatakan oleh At-Turtushi, ada permasalahan yang para orang bijak kehilangan akal, artinya berselisih pendapat. Banyak di antara ulama terdahulu maupun yang belakangan telah menentukan firqah-firqah tersebut, akan tapi terbatas pada kelompok-kelompok yang menyelisih permasalahan akidah-akidah saja. Di antara para ulama ada yang menghitung akar kelompok tersebut berjumlah 8,
mereka berkata, gembong-gembong firqah-firqah Islam berjumlah 8, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Murji'ah, Najjariyah, Jabariyah, Musyabbihah, dan Najiyah yang selamat. Ini kata siapa? Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Mazhab kedua ikhwan azakumullah dari hadis Nabi ini, mereka tidak mentakyin, tidak menentukan firqahnya siapa aja. Ya. Di antaranya yang paling lembut di antara mereka adalah Syekhul Islam sendiri. Ikhwan azakumullah, saya ingin sedikit sekali berantum. Ibnu Taimiyah ikhwan, perhatikan. Beliau meskipun begitu syadid dalam membantah semua firqah yang ada. Bayangkan, semua firqah yang hidup pada masa Syekhul Islam itu semuanya satu demi satu dibantah tanpa terkecuali. Dan beliau seorang diri. Yang hebatnya lagi, yang masya Allahnya lagi, beliau itu seorang diri. Jadi karena itu sunnah sepi, terasing. Beda sama Imam Ahmad. Di masa Imam Ahmad itu ahli hadis banyak, ya, ahli hadis itu banyak. Dan masa Imam Ahmad itu masa di mana bertebarannya sunnah, sehingga orang awam sekalipun tahu sunnah Nabi. Di masa Syekhul Islam itu bid'ah menjamur, bid'ah ateis, bid'ah filsafat, bid'ah kalamiyah, bid'ah asy'ariyah. Wah, banyak banget ikhwan azakumullah. Antum kalau baca Majmu' Fatawa itu kelihatan kentara banget. Yang hebatnya lagi, masya Allah lagi, beliau seorang diri. Dan beliau sanggup meladeni semua firqah yang ada satu demi satu dibantah tanpa terkecuali. Lahirlah minhajus sunnah. Beliau membantah Nasara dengan kitabnya 6 jilid, ya, dengan judul apa? Al-Qaulus Sahih liman baddala dinal masih. Ucapan yang sahih dalam membantah agama Isa bin Maryam, orang yang berkeyakinan Nasara, dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semuanya, tidak ada satu firqah kecuali dibantah. Tapi beliau dengan ketegasannya tidak serta-merta beliau memvonis siapa aja 72 golongan tersebut. Masya Allah. Ini kenapa? Waraknya beliau, hati-hatinya beliau rahimahullah ta'ala. Dan beliau mengamalkan satu statement, Ahlus Sunnah a'lamun nas. Ya, Ahlus Sunnah adalah orang yang paling alim di antara manusia. Apalagi? Wa arhamun nas, orang yang paling rahim di antara manusia. Paling rahim ikhwan. Lihat Ibnu Taimiyah ketika di penjara bolak-balik, diazab, disiksa di penjara, tapi enggak ada cacian makin keluar dari mulut rahimahullah, enggak ada. Sampai Ibnul Qayyim datang membawa berita kematian musuhnya yang sering buat beliau masuk penjara, malah Ibnul Qayyim diomelin, dimarahi. Ya, sebagaimana kita bahas pada waktu lalu. Rahim. Sehingga orang yang bisa mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah a'lamun nas wa arhamun nas, Ibnu Taimiyah sendiri. Kita sulit mengamalkannya. Sulit demi Allah. Karena mungkin keilmuan kita, lapang dada kita tuh kurang. Ibnu Taimiyah, masya Allah, azim, pantas kalau dikatakan Syekhul Islam, mahkotanya para salaf, keindahannya para salaf. Ya, beliau nggak memvonis ikhwan azakumullah. Ya, sebab apa? Apa yang disebutkan para ulama itu mencap fusa 1, 2, 3, 4 ini bukan hal yang pasti. Oke, mereka menyalahi sunnah Nabi SAW, tapi membatasi dengan bilangan sekian, ini yang tidak ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, ini kenapa? Karena beliau waroknya tinggi, dan beliau bisa saja akan memvonis, tapi menyebutkan firqah ini firqah itu ya pasti, tapi membatasi berapa jumlahnya itu butuh apa? Butuh dalil, ya, butuh dalil. Oke, ini poin pertama. Poin kedua, ya khanasakumullah, ini kedalaman ucapan salaf ya. Makanya kalau kita bahas itu panjang memang, tapi saya coba ringkas ya. Ucapan salaf itu dia mengekor kepada ucapan Nabi, mengikut ucapan Nabi SAW, sehingga kalimat singkat, padat, ilmunya dalam. Dari kalimat sataftariqu ummati ala 73 firqatan illa wahidah kulluha finnar, ya,
Nabi sebutkan ada neraka, di situ ada isyarat jangan sampai seseorang itu keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai keluar. Ya, jangan sampai keluar. Sebab bisa saja seseorang itu keluar dari daerah, dari tempat al-manhaj atau al-firqah an-najiyah. Ada perkara-perkara yang membuat seseorang itu keluar dari daerah ahli sunnah, dari ruang lingkup ahlus sunnah. Ketika menyalahi yang menjadi usul dasar yang terdapat dari Quran dan Sunnah serta apa yang diijma'kan salafus saleh, dengan sengaja, dengan kesadarannya, itu bisa saja mereka keluar dari ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bagi mereka yang mentakwil, bagi mereka yang terkena syubhat, ini perlu pada pembahasan, ya, perlu kepada pembahasan, sehingga kita nggak bermudah-mudah mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah, ya. Nah, timbul pertanyaan, Ustadz, apakah keyakinan umat Islam di hari ini, keyakinan Ahlus Sunnah ini, ya, atau kebanyakan umat Islam ini mayoritasnya Ahlus Sunnah atau Asy'ariyah? Ini pembahasan perlu tahqiq ilmiah yang panjang. Cuman saya sebutkan perkataan Syekh Ibnu Utsaimin, ya, untuk bisa memahami kalimat ini. Karena ada yang mengatakan kaum muslimin hari ini akidahnya Asy'ariyah, ya. Betul nggak? Itu nggak tepat. Atau melihat orang-orang awam kita. Saya kasih kunci pertama. Akidah Ahlus Sunnah itu akidah yang mudah dipahami oleh ulama yang paling alim sekalipun dan orang awam yang paling awam. Akidah Ahlus Sunnah itu paling mudah. Orang kalau mau masuk akidah Asy'ariyah, dia harus meyakini perkara-perkara yang menjadi dasar dan usul Asy'ariyah. Ada yang mengatakan nazar, mengatakan asyak, keraguan-raguan. Ada 12 kategori seseorang itu apa yang dilakukan oleh seorang mukallaf. Ahlus Sunnah enggak. Yang pertama kali dilakukan oleh orang mukallaf asy-syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai, jadi orang muslim. Tapi beda dengan filsafat, dengan ahli kalam, dengan asy'ariyah. Orang awam sekalipun mereka meyakini akidah Ahlus Sunnah. Perkataan yang sini kita dengar, udah kita serahkan aja urusan kita sama yang di atas. Sambil nunduk tangan begini. Maksudnya siapa? Allah. Mereka nggak bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana. Ya kan? Bener nggak? Iya. Bahkan ada seorang yang nggak sholat sekalipun, dalam ini kan ketetapan yang maha kuasa, ketetapan yang di atas. Itu kan menunjukkan mereka meyakini ketinggian Allah fis sama. Ini akidah siapa? Akidahnya Rasulullah. Hadis Muslim menyebutkan demikian ketika berbicara kepada budak wanita. Aina Allah? Allah fis sama. Man ana anta Rasulullah. A'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia seorang mukminah. Sehingga kata Imam Az-Zahabi, dari kisah ini ada 2 poin penting. Pertama, disyariatkan bertanya di mana Allah, dan yang kedua jawabannya Allah fis sama. Dan yang ketiga adalah orang yang meyakini demikian dia mukminah. Bayangin. Akidah kaum muslimin meyakini Allah fis sama. Beda dengan Asy'ariyah yang ribet, yang rumit. Betul. Antum belajar akidah Asy'ariyah itu pasti menemui kebuntuan. Sampai Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah, Imam Haramain, di akhir hayatnya, dan juga Al-Imam Ar-Razi di akhir hayatnya, dia tobat karena menyimpulkan akidah Asy'ariyah itu rumit luar biasa. Jalan yang terbaik, jalan apa yang ditempuh oleh para salafun saleh. Ya. Oleh karena itu Asy'ariyah itu ketika menafsirkan kalimat la ilaha illallah itu dengan kalimat wujud, tidak ada yang wujud kecuali Allah.
Ahlussunnah enggak. La ilaha illallah, la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada ilah. Ilah ini sembah, yang diibadati dengan penuh kecintaan dan pengagungan itu Allah, bukan wujud, bukan ada. Subhanallah. Jadi akidah Ahlussunnah akidah yang mudah, sehingga mayoritas kaum muslimin akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan akidah Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah itu baru ada abad ke-5 atau ke-6 Hijriah pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada Asy'ariyah di zaman sahabat, di zaman tabi'in itu enggak ada. Enggak ada. Ya. Oleh karena itu, bohong kalau mengatakan mayoritas kaum muslimin akidahnya Asy'ari. Enggak. Mayoritas akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengimani kalamullah, firman Allah, enggak bilang itu makhluk. Bilang enggak? Enggak ada. Kalau orang mengadakan pernikahan, sebagai kaum muslimin bilang apa? Kita akan dengarkan sesi pembacaan kalamullah, betul kan? Firman Allah, meyakini Al-Quran firman Allah, bukan makhluk, bukan haditsun nafs, bukan ucapan jiwa Allah sebagaimana ungkapan Asy'ariyah. Bahkan lebih ekstrem lagi, mereka mengatakan Allah itu diam, nggak berbicara, ya, dan suara Allah itu bertebaran di udara lalu ditangkap oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ini kacau pemikiran. Nah itu, makanya akidah Ahlussunnah akidah yang mudah, yang orang awam sekalipun meyakini demikian. Ya, orang awam meyakini tentang orang-orang yang melakukan dosa besar tidak kafir, enggak seperti Khawarij, enggak seperti Mu'tazilah. Ada sesi di mana dia akan diangkat oleh Allah dari neraka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah sekalipun orang awamnya tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar. Enggak ada meyakini minum khamr kafir, enggak ada. Bahkan diri mereka kalau meninggalkan sholat meyakini itu dosa besar, dan mereka enggak mengkafirkan para pelaku dosa besar. Mana ada kaum musliminnya ketika meninggal dunia yang dia sering meninggalkan sholat? Ama kaum muslimin ini sholatin enggak? Disolatin, karena mereka enggak kafir kecuali menghalalkan meninggalkan sholat, oke, atau mengingkari kewajibannya, sahih. Nah, ini khanazakumullah. Jadi akidah kaum muslimin secara umum akidah apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Kalaupun ada, ya itu karena syubhat. Ternyata akidah Asy'ari itu hanya diamini, diyakini oleh mereka para ketua-tuanya, Al-Baqilani, Ar-Razi, Al-Juwaini, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun para ulama yang lain tidak. Ya. Nah ini ikhwanazakumullah. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, kapan seseorang itu dikatakan sebagai ahlu sunnah? Ya, kata Syekh, fahum mujtami'una ala sunnah, fahum min ahli sunnati wal jamaah. Mereka yang bersepakat, yang bersatu di atas sunnah, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga yang membedakan antara ahlu sunnah dan yang lainnya, keterikatan mereka dengan sunnah, kebersamaan mereka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada kaum muslimin yang melakukan satu dua macam bid'ah, jangan serta-merta dikatakan sebagai ahlul bid'ah, karena mungkin mereka adalah simpatisan aja, ikut-ikutan. Ditanya kenapa begini, ya nggak tahu, masyarakat saya begini, ya kan, nggak ada yang tahu. Karena mereka nggak belajar, mereka apa yang dikatakan oleh guru-guru mereka, oleh ustaz mereka, kiai mereka, begini dan begitu. Kalau ditanya nggak ada dalilnya. Sehingga disebut ahlul bid'ah, mereka yang menciptakan bid'ah, yang mengajak manusia kepada bid'ahnya dan berwala serta berbaruh di atas bid'ahnya, itu ahlul bid'ah. Tapi kaum muslimin melakukan itu, saya yakin mereka nggak tahu apa itu bid'ah dan kenapa mereka harus melakukan demikian, nggak tahu mereka. Bahkan sebagian para ustadznya sendiri nggak tahu kenapa mereka harus begitu. Yang jelas karena mereka mengikuti tradisi yang ada. Ya udahlah, kita jangan melawan arus lah, yang ada aja, gitu kan ya? Iya, karena mereka nggak berani untuk meninggalkan apa yang telah ada pada bersama mereka. Bahkan saya kemarin beli sebagian kitab Syafi'i, kitab-kitab mazhab Syafi'i. Saya tanya, di sini ada kajian apa aja, Pak? Oh, sini banyak kajian. Ya kajiannya gitu.
Ini bahas kitab-kitab Asy'ariyah semuanya. Kok pakai kitab itu ya? Karena kami diajarin begitu, Ustaz. Kami diajarkannya seperti itu. Saya tanya, antum belajar kitab Syafi'i bahwa bahas kitab ini enggak? Oh enggak dibahas. Karena memang fokus kepada permasalahan seperti itu ya. Itu sayangnya gitu. Jadi enggak dibahas bagaimana akidah Imam Syafi'i, enggak dibahas. Bahkan kalau kita baca kitab sebagian syarah dari kitab-kitab Syafi'iyah seperti syarah kitab Safinatun Najah, itu ketika menjelaskan tentang makna la ilaha illallah itu dengan manhajnya Asy'ariyah. Dan mereka akan disebutkan bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menafsirkan kalimat la ilaha illallah, akan disebutkan. Karena mereka ngikut. Karena mereka apa? Ngikut. Ya. Lihat kata Syekh ke sini. Idzan, saya bacakan ya. Fahum mujtami'una ala sunnati fahum ahlu sunnati wal jamaah. Wa alim min kalamil muallifi rahimahullah. Dan kita ketahui dari ucapan muallif ini Syekhul Islam rahimahullah, la yadkhulu fihim man khalafahum fi tariqatihim. Maka tidak masuk ke dalam kelompok ahlu sunnah orang-orang yang menyelisihi ahlu sunnah dan tariqah mereka. Jadi kaidahnya, selama ada seorang meyakini mengambil jalan selain jalannya ahlu sunnah, maka nggak dikatakan sebagai ahlu sunnah. Fal asy'ariyatu mathalan wal maturidiyah la yu'adduna min ahlu sunnati wal jamaah fi hadzal bab. Kata siapa nih? Ibnu Utsaimin. Asy'ariyah contohnya, Maturidiyah, mereka tidak tergolongkan ahlu sunnah pada bab ini. Kenapa? Li'annahum mukhalifuna lima kana alaihi nabiyyu sallallahu ashabuhu fi ijra'i sifatillahi subhanahu wa ta'ala al haqiqatiha. Karena mereka menyalahi apa yang telah ditetapkan Nabi dan para sahabatnya dalam memahami sifat-sifat Allah. Allah berbicara katanya hadithun nafas. Allah datang katanya perintahnya datang. Allah turun rahmatnya. Ini menyalahi nas. Nabi enggak pernah mengatakan ya satarawna rabbakum tabaraka wa ta'ala kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yati. Kalian akan melihat Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana kalian melihat bulan purnama, tidak saling berdesak-desakan. Allah dilihat. Tentu melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Bukan melihat rahmatnya, bukan melihat kekuasaannya, tidak. Kata Nabi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Tuhan kalian Allah turun ke langit dunia hina yabqa thuluth minal lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam akhir. Nabi katakan Allah turun. Bagaimana turunnya kita tidak tahu, tapi Nabi katakan Allah turun subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya diserahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi enggak menafsirkan yang turun rahmatnya, yang turun perintahnya, enggak demikian. Karenanya Asy'ariyah, Maturidiyah menyalahi ahlu sunnah dalam masalah bab ini. Masalah bab sifat Allah subhanahu wa ta'ala, masalah kalam, masalah nuzul, ya, masalah ru'yatullah. Bayangin ikhwan, azakumullah. Kata Syekh, la yu'adduna min ahli sunnati wal jamaah fi hadzal bab. Tidak tergolong ahli sunnah pada bab ini. Artinya pada bab-bab yang krusial ya, bab yang inti dari masalah akidah yang disepakati oleh para sahabat Nabi SAW. Ketika ada yang menyalahi, mereka bisa dikeluarkan dari daerah ahli sunnah. Berarti itu telah ijma' para sahabat. Tapi kalau berbeda dalam masalah fikih, enggak dikeluarkan selama mereka tidak menyalahi ijma'. Ya, selama mereka tidak menyalahi ijma'. Apa lagi? Walihada yukhti'u man yaqul. Oleh karena itu salah kalau ada mengatakan inna ahla sunnati wal jama'ati thalathatun. Sesungguhnya ahlu sunnah 3 kelompok, salafiyun, asy'ariyun, wa maturidun. Fahadha khata'. Yang pertama salafiyun, asy'ariyun dan maturidun. Ini khata'. Naqul kaifa yakunul jami'u ahlu sunnati wa hum mukhtalifun.
Bagaimana mungkin mereka dikatakan sebagai ahlu sunnah tapi mereka berbeda pendapat? Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, dan tidak ada kebenaran setelahnya kecuali kebatilan. Kapan seseorang kata ahlu sunnah? Ketika mereka bersama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Syekh ingin menyebutkan tentang kelompok-kelompok yang sengaja menisbatkan tapi pada hakikatnya tidak berada pada jalur ahlus sunnah wal jamaah. Kata Syekh, man wafaqa sunnah fahuwa sahibus sunnah. Barang siapa yang sepakat dengan sunnah, artinya Islam itu seluruhnya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ini sunnah artinya sunnah umum, maka dia adalah sahibus sunnah. Wa man khalafa sunnah falaysa sahibus sunnah. Barang siapa yang berani menyalahi sunnah, maka dia bukan sahibus sunnah. Jadi kaidahnya, siapa yang bertepatan dengan ahlu sunnah akidatan wa ibadatan wa sulukan wa muamalatan fahuwa min ahli sunnah. Secara akidahnya, secara ibadahnya, secara akhlaknya, semua permasalahan agama, baik yang usulnya, yang furu'nya, sebagai ulama, atau secara keseluruhannya di ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang menyalahinya, maka dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Berarti kita harus mencocokkan akidah kita, ibadah kita, akhlak kita dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ahlus sunnah. Jelas ya? Ini pernyataan yang tegas dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita tahu bahwasanya ahlus sunnah itu seperti itu, dan kita tidak juga terlalu mudah-mudah bedakan ya antara manhaj ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah. Yang terakhir ikhwan, yang perlu saya sampaikan di sini, tidak semua bid'ah mengotomatiskan pelakunya keluar dari firqah najiyah. Tidak semua bid'ah. Kecuali bid'ah-bid'ah besar yang meruntuhkan agama, yang efek negatifnya besar. Ya. Contoh Rafidah misalnya. Bid'ah akidah, bahwa mereka meyakini yang berhak jadi khalifah adalah ahlul bait, yang mereka punya keyakinan Abu Bakar dan Umar telah merampas tampuk kekhilafahan dari ahlul bait. Ini besar akidah, dan mereka mengkafirkan para sahabat yang mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Ini berat bid'ahnya. Ini bisa dikeluarkan ya. Berarti Khawarij juga mengatakan pelaku dosa besar kafir. Efeknya negatifnya banyak. Kalau kafir di dunia, berarti pertama nggak dapat hukum waris kalau bapaknya meninggal. Kalau dia mati juga nggak bisa mewarisi kepada anak-anaknya. Kalau dia telah menikah, maka nikahnya harus difasakh, ya kan? Dan ini kalau mati nggak boleh dikuburkan kaum muslimin, nggak boleh doakan rahmat, nggak disolatkan. Tuh efeknya berat. Bayangkan kalau ada orang yang suka mabuk meninggal, dianggap kafir tuh sama Khawarij, nggak disolatin, nggak dikubur di kuburan kaum muslimin, nggak boleh doakan rahmat, nggak boleh diwariskan. Kalau semasa hidupnya dia kafir, nggak sholat, maka dia harus diceraikan dengan istrinya muslimah. Kenapa? Karena muslimah nggak boleh nikah sama orang kafir. Berat konsekuensinya. Dan dijatuhkan vonis kafir di dunia, kafir pula di akhirat, dia termasuk penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Berat ikhwan. Apalagi tadi akidahnya Jahmiyah, jelas menolak sifat-sifat Allah SWT. Ya. Kemudian bid'ahnya al-kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, taqdimul aql 'ala naql, mendahulukan akal dibanding dalil. Jadi kalau ada dalil sama akal bertentangan, buang dalil, utamakan akal. Begitu. Ini jelas. Karena konsekuensinya akan menolak syariat. Dan itu berat. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah enggak demikian. Ya. Ini bahaya. Oleh karena itu, kita sebagai penuntut ilmu jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa dalam menghukumi seseorang keluar dari Ahlussunnah sampai jelas bagi kita satu dalil yang menunjukkan dia keluar dari Ahlussunnah.
Kalau cuman bid'ah ibadah ini dan itu, ya kita terangkan dengan baik. Itu bid'ah nggak ada dari Nabi SAW. Tapi juga kita harus sampaikan dengan rahim, dengan lemah lembut. Semua bid'ah itu mengantar kepada kesesatan, dan kesesatan tepatnya di mana? Di neraka. Itu ancaman, hadis wa'id, ayat-ayat wa'id dalam pandangan Ahlussunnah tidak menjudge pelakunya langsung masuk neraka. Jadi Ahlussunnah bermuamalah dengan ayat-ayat wa'id, ancaman, tapi tidak menvonis pelakunya pasti neraka, nggak boleh. Sebagaimana Ahlussunnah bermuamalah dengan ayat-ayat yang di situ ada janji dari Allah, tidak memastikan pelakunya pasti masuk surga. Misalnya kita lihat orang rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, boleh nggak kita pastikan dia penghuni surga? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena pertama nggak ada dalil yang menyatakan dia penghuni surga. Yang kedua, kita nggak tahu bagaimana akhir hayatnya, dia masih megang Islam atau tidak. Khawatirnya dia kafir kepada Allah, karena nggak ada yang tahu. Makanya cuma yang ada kita hanya berharap kepada Allah. Kalau ada seorang muslim meninggal dunia di atas Islam, di atas ketaatan, kita berharap Allah masukkan ke dalam surga. Karena kalimatnya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kalimat rahmat itu 2 poin. Pertama, Allah maafkan dosa yang telah lalu. Yang kedua, Allah nggak mengazab dengan dosa-dosanya setelah itu. Bagi meninggal dunia, bagi masih hidup, kalimat assalamualaikum warahmatullah, selamatan bagi rahmat Allah itu 2. Pertama, Allah maafkan kesalahan kita yang telah lalu. Yang kedua, Allah jaga dari dosa yang akan datang. Jangan sampai kita masuk dalam dosa yang sama atau bahkan lebih berat lagi. Ini rahmat ikhwan azakumullah. Sehingga kita berharap kepada Allah agar seorang muslim yang mati itu, yang wafat itu datang Islamnya, termasuk penghuni surga. Harapan yang besar kepada Allah. Makanya kita sholatkan, kita doakan, kita kubur di kubur kaum musliminnya. Kalau kita ziarah, kita katakan assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun lana walakumul afiyah. Ada doa di sana, ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjas mereka penghuni surga nanti dulu. Karena enggak tahu bagaimana kondisi imannya, kondisi hatinya, kondisi niatnya kepada Allah ketika mengerjakan amal soleh. Yang tahu cuma Allah tabaraka wa taala. Jadi gitu ya. Itu Ahlussunnah ketika beramal, bermuamalah dengan hadis-hadis wa'id, ayat-ayat tentang ancaman, dan ayat setelah hadis tentang janji. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita sambung lagi ya kawan. Kita bahas pokok-pokok pembahasan akidah al-wasithiyah dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perkataan Syekhul Islam itu syarat dengan dalil. Kalau kita kupas satu demi satu, pasti ada dalilnya. Dan ini membenarkan ucapan beliau, tidak ada satupun huruf yang saya bawakan kitab ini kecuali saya punya dalilnya dari Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya, tafadhol. Ada yang mau tanya ya, ikhwan? Belajar akidah wasithiyah jangan tidur ya. Agak berat memang, tapi saya maksimalkan biar antum paham. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya di masa Imam Ahmad kan yang menyebar adalah Mu'tazilah. Kemudian Asy'ariyah itu baru muncul setelah Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, dan setelah 3 khalifah yang menginginkan kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kapan Asy'ariyah menyebar? Karena kan seharusnya setelah Imam Ahmad itu Ahlussunnah kembali akidah Ahlussunnah kembali gitu kepada khalifahan, tapi lalu kapan kita Asy'ariyah itu menyebar ke seluruh dunia? Iya. Munculnya Asy'ariyah itu tidak ada di masa Imam Ahmad. Di masa Imam Ahmad itu di abad kedua Hijriyah. Sementara Asy'ariyah kurang lebih di abad ke-5 atau ke-6, dibawa oleh Mu'tazilah. Karena di masa Imam Ahmad pemahaman Mu'tazilah udah kadung menyebar,
Di masa itu 3 khalifah juga mewajibkan ya untuk bermadhab dengan madhab Mu'tazilah, diantaranya Al-Ma'mun dan sebagainya. Ketika sudah menyebar, kata ulama, bid'ah itu kalau sudah menyebar sulit untuk ditumpas. Mu'tazilah itu banyak penganutnya, apalagi yang penganutnya itu bukan orang awam tapi para ahli ilmu. Bahkan sebagian ahli hadis di masa itu terkena syubhat Mu'tazilah sampai didebat oleh Imam Syafi'i Al-Murisi kalau nggak salah namanya. Didebat oleh Imam Syafi'i di hadapan semua pengikutnya, kalah dalam satu ronde, dalam satu perdebatan ilmiah. Dijawab dengan pelan oleh Imam Syafi'i agar mereka kembali. Begitupun oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, para penganut Mu'tazilah itu lama hidup, banyak menyebar. Ya, sampai lahirlah Al-Jubba'i, bapak tirinya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, yang beliau menikahi ibunya karena Imam Asy'ari rahimahullah itu yatim, dinikahi oleh Al-Jubba'i dan selama 40 tahun belajar kepada bapak tirinya. Maka beliau menyebarkan akidah Mu'tazilah sesuai dengan pemahaman Imam Abu Hasan itu sendiri. Dan bapak tirinya enggak taubat ke mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari itu tumbuh besar menyebarkan mazhab Mu'tazilahnya dan dinisbatkan pemahaman asma wa sifat kepada dirinya Abul Hasan Al-Asy'ari. Fase pertama. Fase kedua, beliau mulai ada indikasi ingin meninggalkan mazhab Mu'tazilah seperti mazhab bapaknya Al-Jubba'i. Mulai beralih kepada mazhab Al-Kullabiyah, sehingga ada ulama mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari tidak rujuk kepada Ahlus Sunnah. Ada kayak gitu. Tapi Syekhul Islam dan para ulama lainnya mengatakan beliau rujuk karena kitab-kitabnya seperti Al-Maqalat Al-Islamiyah, kemudian Al-Ibanah an Ushulid Diyanah, walaupun ini dikomentari miring oleh sebagian orang yang katanya telah dirubah oleh Wahabi. Saya ada kitabnya di rumah, ya, itu tidak benar. Itu pure murni perkataan Abul Hasan Asy'ari taala, walaupun di sebagian tempat masih ada sisa-sisa Mu'tazilah. Mazhab berikutnya beliau meninggalkan Mu'tazilah sebagaimana beliau melepaskan bajunya. Dan itu beliau mengatakan dengan tegas, saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tapi sudah kadung menyebar, yang menyebutkan tentang mazhab Asy'ariyah dengan metode menetapkan asma wa sifat dengan 3, nanti saya sebutkan bagaimana Asy'ariyah menyebutkan tentang manhaj menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Ya, ada sifat 20 kan ya, belajar ya, wujud, kidamba, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wadahniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Itu kenapa mutakaliman? Itu enggak mutakalimun? Nanti ada lagi. Ya, ada 3 fase, ada 3 model. Ya. Kenapa mereka katakan wujud, kidamba kok? Ini sebagian ini tidak masalah kata sebagian ulama. Hanya saja penamaannya. Dan sifat-sifat yang ada itu disebut oleh para ulama setelah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan satu kaidah, di antaranya Al-Baqilani dan seterusnya, Al-Juwaini dan seterusnya. Nah, ketika akidah itu menyebar dan mereka sangat gigih sehingga melemparkan syubhat dengan kaum muslimin, sampai sebagian para imam Ahlus Sunnah terkena syubhatnya, seperti Imam Nawawi, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan sebagian ulama Syafi'iyah terkena syubhatnya Asy'ariyah. Menyebar memang banyak di kalangan para ulama. Tapi akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah itu tetap ada tengah kaum muslimin. Mereka enggak tergoncangkan itu. Sehingga yang mempelajari akidah Asy'ariyah itu hanya kalangan terpelajar, para ulamanya sebagainya. Tapi akidah Ahlus Sunnah itu yang ada pada hati kaum muslimin enggak tergoyahkan. Sampai Al-Juwaini sendiri itu bingung dengan perkataan Al-Hamdani
tentang Allah fis sama. Ya, kata Hamzani, bagaimana kau merubah apa yang ada di sini tentang akidah Allah fis sama? Kata Junaidi, Al-Hamzani bikin aku gila, dia keluar di majelisnya. Begitu. Jadi itu memang lama, ya. Dan beliau rujuk kepada pemahaman Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Seperti itu. Kedua, ini pengaruh ahli kalam. Pengaruh ahli kalam. Dan para ulama Asy'ariyah itu mencaplok pemahaman filsafat. Ibnu Sina, kemudian Plato, Aristoteles, lalu Al-Farabi. Ini dari kalangan Arab, Ibnu Sina, Al-Farabi. Jadi kalangan Yunaninya Aristoteles dan Plato. Ini menjadi asal diambilnya ilmu filsafat yang masuk dalam bab asma wa sifat. Asalnya filsafat itu nggak masuk dalam bab asma wa sifat, karena mereka terpengaruh dengan cara berfikirnya para filsafat Yunani yang berbicara tentang alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala, tata penciptaan langit dan bumi. Mereka menamakan Allah dengan nama-nama yang bukan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, seperti al-aql, al-fa'al, al-illatul ula, dan sebagainya. Maka yang namanya Tuhan itu harus begini dan begitu. Maka diterapkan oleh para ulama ahli kalam tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mulai masuk dalam bab asma wa sifat, dalam menentukan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama ahli kalam itu bermain di situ. Ya, akhirnya mereka meninggalkan manhaj Ahlus Sunnah dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya para ulama sibuk membantah mereka, mempelajari sifat-sifat mereka, mempelajari syubhat mereka, lalu mereka membuat jawaban untuk membantah mereka. Di antaranya Ibnu Taimiyah, Imam Daruqutni, dan sebagainya. Imam Darimi juga demikian rahimahumullah ta'ala. Jadi mazhab Asy'ariyah itu menyebar, ya, ratusan tahun setelah Imam Ahmad meninggal dunia, abad ke-6 Hijriah kalau nggak salah, atau 5 Hijriah. Gitu. Panjang memang kisah ceritanya. Ya, sampai hari ini. Sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz abad ke berapa? Ke-8 Hijriah. Setelah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan beliau nggak mendapati Ibnu Taimiyah. Nggak ketemu maksudnya. Tapi beliau membaca karya-karyanya. Sampai Al-Hafidz itu begitu tercengang dengan kealiman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Begitu. Dan Imam Ibnu Taimiyah juga Imam Al-Hafidz juga nggak ketemu sama Imam Nawawi, nggak ketemu, jauh. Ya, makanya dalam Fathul Bari Al-Hafidz sering menukil ucapan Imam Nawawi. Begitu. Jelas ya? Ya, begitu kurang lebih, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Atau lagi ya, jam 12 kurang seperempat kita selesai insyaallah. Fadhal. Karena beberapa kali ketika membaca bahwa ada yang membantah akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui kitab yang terkait firqah seperti Al-Farqu Bainal Firaq, kan kadang Ahlussunnah itu dimasukkan kepada golongan Mu'tazilah itu. Asy-Syahrastani kan penulisnya siapa? Al-Khatib Baghdadi itu Asy-Syahrastani. Mereka Asy-Syahrastani juga termasuk Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah itu memberikan golongan Ahlus Sunnah itu 3. Ahlus Sunnah, ya katakan Ahlus Sunnah maksud saya adalah 3. Asy'ariyah, Maturidiyah, ya itu termasuk Ahlus Sunnah. Itu salah. Ya, Al-Milal wa Nihal kalangan Asy-Syahrastani atau Asy-Syahristani rahimahullah taala itu termasuk dia ulama Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah. Bahkan dalam akidah As-Safarini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan tentang kesalahan yang masukkan Asy'ariyah ke dalam bab Ahlus Sunnah. Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga memang penulisnya akidahnya Asy'ariyah. As-Safarini juga termasuk. Ya, dalam akidah As-Safarini. Makanya baca akidah As-Safarini ya, itu harus lihat syarah para ulama Ahlus Sunnah. Begitu. Ya, dan itu perlu dirasa memang. Perlu pembahasan dari akidah As-Safarini. Makanya saya di Indonesia ini jarang orang yang bahas akidah As-Safarini ya kan? Saya pribadi belum dapat di ustadz kita membahas akidah As-Safarini. Kenapa? Karena kita harus
membaca dan membahas kitab-kitab yang umdah, yang pokok dari akidah Ahlus Sunnah, terutama dari kitab hadis Sahih Bukhari dan kitab Tauhid Imam Muslim sebagai punya pokok, baru bahas kitab yang lainnya agar kita tuh kuat fondasinya. Kalau enggak kena syubhat kita. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai sini nanti kita sambung lagi insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.